Perkembangan sepak bola timnas Indonesia kini semakin mencuri perhatian dunia, termasuk dari para legenda sepak bola internasional. Salah satu nama besar yang turut terpukau adalah Ruud Gullit, legenda AC Milan dan timnas Belanda. Pria berusia 62 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian timnas Indonesia saat ini. Bahkan dalam sebuah kesempatan di hadapan penggemar Vietnam, Gullit secara terang-terangan menyarankan Vietnam untuk meniru langkah timnas Indonesia. Di sisi lain, bicara soal meniru timnas Indonesia, ternyata Malaysia juga sudah lama berambisi melakukan hal serupa. Namun kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Malaysia bahkan mengakui kesulitan dalam mengikuti jejak sukses timnas Indonesia. Jadi seperti apa sebenarnya cerita lengkapnya? Dan mengapa sulit untuk meniru timnas Indonesia? Simak terus video ini sampai selesai. Timnas Indonesia kali ini benar-benar menjadi sorotan dunia loh ya. Tidak lepas dari para legenda dunia seperti Ruud Gullit yang sangat terpukau dan sangat terinspirasi sekali dengan kesuksesan timnas Indonesia saat ini, sampai dia datang ke Vietnam untuk mengajar Vietnam tirulah Indonesia yang sekarang sedang memuncak-muncaknya dalam persepak bolaannya. Gimana pendapat Ruud Gullit tentang timnas Indonesia? Langsung aja kita saksikan beritanya sama-sama lor. Check it out. Ruud Gullit baru-baru ini melakukan kunjungannya ke Vietnam. Dalam lawatannya ke kota Ho Chi Minh, mantan bintang AC Milan tersebut hadir dan bertemu penggemar sepak bola Vietnam. Selain menyapa dengan para fans, pemenang Ballon d'Or 1987 tersebut juga berbagi pengalaman dan tips kepada audiens yang hadir. Namun, ada momen menarik yang terjadi selama kunjungan itu ketika diminta mengomentari sepak bola Vietnam. Mantan pelatih Chelsea dan Newcastle United ini justru membahas rival bebuyutan Vietnam, yaitu timnas Indonesia. Bahkan Ruud Gullit secara tersirat mendorong Vietnam untuk meniru langkah sukses Indonesia agar lebih kompetitif di kawasan Asia. Mengomentari sepak bola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton. Namun menurut saya untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pionir yang bersaing di Eropa, menginspirasi dunia. Generasi berikutnya harus fokus melatih lebih banyak pemain muda sepak bola dan melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik, kata Ruud Gullit dikutip dari iNews. Pernyataan Gullit ini seakan menjadi pengakuan bahwa pesona timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia sepak bola, terutama dalam setahun terakhir. Apalagi tim Garuda tengah bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan peluang besar untuk lolos. Berbicara soal meniru kesuksesan timnas Indonesia nyatanya bukanlah perkara mudah. Malaysia misalnya telah mencoba mengambil langkah serupa, terutama dalam hal proyek naturalisasi pemain keturunan. Namun proses ini menghadapi banyak kendala dan terbilang belum berhasil. Beberapa pemain yang ingin dinaturalisasi Malaysia menolak untuk diproses, dan di antara lainnya tidak eligible. Bahkan ada kasus di mana pemain yang dianggap keturunan Malaysia ternyata memiliki darah Indonesia. Selain itu, dalam ajang AFF, Malaysia juga mulai meniru langkah Indonesia dengan menyisipkan pemain muda ke dalam skuad mereka. Namun langkah ini menuai kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mantan manajer klub Selangor, Zakaria Rahim, menyarankan agar Malaysia tetap mengirimkan kekuatan terbaiknya di Piala AFF, alih-alih mengikuti jejak Indonesia. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia. Ujar Zakaria dikutip dari CNN Indonesia. Saat ini sendiri Malaysia tengah bergerak cepat untuk bisa bersaing dengan timnas Indonesia. Pada Desember ini, Harimau Malaya akan kembali melakukan proyek naturalisasi yang mereka sebut revolusi sepak bola. Mantan asisten manajer Harimau Malaya, Datuk Kamarul Arifin Moh Sahar, mengatakan bahwa proyek ini akan menjadi game changer bagi sepak bola Malaysia. Ia juga menyebut bahwa langkah ini bisa lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang telah saya katakan, kami mengikuti dengan cermat apa yang akan diumumkan pada 15 atau 18 Desember. Pengumuman ini akan menjadi game changer untuk sepak bola Malaysia. Saya percaya apa yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Tunku Mahkota Ismail akan mencetuskan fenomena yang baik untuk bola sepak tanah air.
kita mungkin akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, kata Datuk Kamarul dikutip dari bola.com. Memang sangatlah luar biasa timnas Indonesia sekarang loh ya, sampai legenda Ruud Gullit saja menyatakan pendapatnya karena kalau Vietnam sendiri harus meniru Indonesia yang sekarang memang sangatlah baik dalam persepak bolaannya ya, mendidik pemain-pemain pemuda yang untuk bermain nanti meneruskan timnas senior Indonesia yang sangat luar biasa loh ya. Dan juga tim inti Indonesia sekarang menjadi sorotan dunia, apalagi setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 ya. Itu adalah suatu sejarah yang luar biasa seumur persepak bola Indonesia, karena memang setiap bertanding dengan Arab Saudi Indonesia tidak pernah menang. Baru di kali ini Indonesia menang 2-0, telak sekali loh ya, sampai menjadi sorotan dunia. Bahkan legenda sepak bola ini seperti Ruud Gullit ini menyatakan memang Indonesia sekarang ini sedang naik daun persepak bolaannya loh ya, dan juga menyarankan untuk Vietnam meniru. Bagaimana mereka Vietnam mau meniru Indonesia loh, sedangkan Vietnam sendiri adalah suatu tim musuh buyutan dari Indonesia sendiri, mereka pasti malu lah. Kita lanjut. Ya, meskipun begitu, menurut kami, meniru kesuksesan timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah bagi negara lain, khususnya Vietnam dan Malaysia. Terdapat beberapa faktor utama yang membuat hal ini sulit. Indonesia telah melakukan investasi besar dalam pengembangan pemain muda melalui akademi, kompetisi usia dini, seperti Piala Suratin, dan program seperti Garuda Select, Shinteong Academy, hingga KKS Jateng oleh Coach Justin, yang membawa pemain muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman berlatih dan bermain di Eropa. Upaya ini tentu menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang memperkuat timnas. Sistem pembinaan seperti ini jelas tidak bisa diimplementasikan dengan instan oleh negara lain. Salah satu keunggulan Indonesia adalah memiliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki relasi internasional yang sangat luas. Hal ini menjadi faktor penting yang sulit ditiru negara lain. Erick Thohir telah membangun relasi sejak menjadi pemilik klub raksasa Italia, Inter Milan. Jaringan ini memudahkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan FIFA maupun federasi sepak bola dunia lainnya seperti KNVB Belanda. Hubungan ini juga mempermudah proses mendatangkan pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Luar biasa ya. Suatu keuntungan juga bagi timnas Indonesia mempunyai ketua PSSI seperti Bapak Erick Thohir ya, yang telah sangat berpengalaman dalam bidang sepak bola di dunia internasional loh ya, dan banyak sekali rekan-rekan Bapak Erick Thohir di luar sana, sehingga tidak mensusahkan atau susah untuk Bapak Erick Thohir untuk mendatangkan pemain keturunan, karena memang Bapak Erick Thohir sendiri di luar negeri sana sudah mempunyai nama yang luar biasa loh ya. Kita lanjut. Timnas Indonesia juga memiliki dukungan finansial dan infrastruktur yang baik. Pak Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 400 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan timnas Indonesia. Dana ini dihimpun dari berbagai sumber, seperti hak siar, dukungan sponsor, bantuan pemerintah, hingga penjualan tiket dan merchandise. Selain itu, timnas Indonesia kini juga memiliki tempat untuk TC para pemain timnas, seperti di Bali dan IKN dengan dukungan langsung oleh FIFA. Infrastruktur yang seperti ini memberikan fondasi kuat bagi pengembangan sepak bola nasional. Luar biasa lur ya. Selain dari pemain-pemain timnas Indonesia yang sangatlah luar biasa, pemerintah pun ikut mendukung berkembangnya dan kemajuan persepak bola Indonesia, yang memang itu adalah suatu ajang yang membawa nama baik Indonesia juga di kancah persepakan bola dunia loh ya. Dan kita harus bangga juga mempunyai ketua PSSI seperti Bapak Erick Thohir yang orangnya pintar, smart, dan juga banyak sekali relasi di luar negeri sana. Jadi tidak susah untuk Bapak Erick Thohir untuk mendatangkan pemain-pemain naturalisasi dari berbagai negara loh ya. Tentunya yang masih mempunyai keturunan Indonesia. Karena apa? Mungkin karena bila pemain naturalisasi mempunyai darah dari Indonesia sendiri, mereka akan membela timnya sangatlah dengan sungguh-sungguh loh ya, karena mungkin ini adalah negara mereka juga bagi kakeknya, bapaknya atau ibunya loh ya. Dan juga
Keseriusan Sintayong dalam melatih timnas Indonesia tidak main-main loh ya. Sintayong sangat banyak sekali strategi untuk membawa timnas Indonesia ke jenjang dunia loh ya, dengan cara membangun sekolah sepak bola dari sejak dini dan juga banyak sekali kompetisi-kompetisi di timnas Indonesia muda loh ya, agar mereka bisa lebih terbiasa main dengan gaya Eropa, dan di Eropa melawan tim-tim Eropa loh ya. Mereka jadi terbiasa nantinya. Luar biasa banget taktik dari Sintayong ini yang tidak mudah untuk ditiru oleh negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam dan juga Malaysia. Mereka mengungkapkan yang memang sulit untuk mengikuti jejak Indonesia, tidak semudah membalikkan telapak tangan loh ya. Luar biasa. Pokoknya sukses terus Garudaku. Sekian reaction dari gue kali ini lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.